Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa dimanapun saja berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul sama pengurus yang terdiri dari pengurus Laskar Anti Korupsi Pujang 45, Dewan Masjid Indonesia, Ketua Amuk Bogor Barat, tokoh budayawan Cibung Bulang, Forum Warga Cibung Bulang. Adapun maksud dan tujuan kami berkumpul bersama atas kepedulian kemanusiaan, didorong dengan niat luhur untuk bersama membangun ikatan jiwa berbangsa dan bernegara dalam menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa dimanapun saja berada, sebagai wujud kebersamaan, maka kami sampaikan cuplikan kejadian miris dan memprihatinkan yang dialami langsung oleh tukang bubur yang jujur melalui audio visual dengan judul Derita Penjual Bubur Kacang. Pemirsa penasaran? Selamat menyaksikan cuplikannya. Kalau sudah mungkin kaitannya bisa terjadi pecah, ya, bisa terjadi pantatnya diturunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan ini kami duduk bersama dengan Pak siapa? Kamu Budiono. Pak Murdiono. Ya, tentunya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas kudrat irodatnya saya bisa dipertemukan kembali dengan Pak Murdiono ya. Iya, Budiono aja. Budiono. Nah, ini adalah merupakan Pak Murdiono ini adalah korban yang miris sekali, hampir menurut jawabnya. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan izin terutama kepada pangersa Kakang sebagai Bapak Rakyat Kang Deddy Mulyadi Sampurasun. Kami akan menyampaikan aspirasi ini. Semoga pangersa Kang Deddy, Bapak kita selaku Bapak Rakyat, bisa mendengar kami. Inilah peristiwa kejadian yang dialami oleh Bapak ini, Pak Budiono. Nah, Pak Budiono ini sudah lama tinggal di wilayah Cibung Bulang sejak tahun 1977. Bayangkan, gitu. Dari 1977 kehidupannya ngontrak dan ngontrak, Pak ya. Bapak belum punya rumah, Pak? Kalau di Jawa sih punya. Oh, di Jawa punya. Ya, di sini. Ya, cuman ingin memperbaiki kehidupan. Maka mereka merantau, si bapak ini ke Lewiliang sejak 1977. Nah, kejadian peristiwa yang memang sangat miris sekali itu terjadi pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 7 bulan Mei. Tanggal 7 bulan Mei 2025. Kejadiannya seperti kayak begini. Izin Pak, nanti kalau kurang pas kami tolong diluruskan. Si bapak ini pertama dia pulang kerja, pulang jualan, ya, jualnya jualan bubur beliau. Kacang hijau. Iya, Pak ya. Setelah jualan bubur kacang hijau, mereka kehabisan bensin. Akhirnya mereka beli bensin lah ke pom bensin. Nah, setelah pergi ke pom bensin, pulang dari pom bensin, nah mereka dihadang oleh 6 kawanan penjahat. Ya, 6 kawanan penjahat. Kemudian yang seharusnya bapak ini lurus jalannya untuk menuju rumah ini malah dibelokkan ke kanan ke tempat yang agak sepi. Nah, disinilah karena tempat ini sering juga kerawanan masalah terjadinya peristiwa,
si bapak belum lama juga kejadian bahwa saudaranya pernah terjadi pembacokan di sana. Akhirnya dengan bermodalkan seperti itu si bapak memberanikan diri untuk cari jalan keluar, pulang gitu. Pulangnya itu dia menuju pengamanan. Akhirnya dia dilarikannya si bapak ini untuk mencari keamanan perlindungan kepada kantor polisi. Itu pun itu ditunggangi oleh orang-orang jahat itu, ngikut sama si bapak. Bapak ngebonceng juga ya. Ngebonceng sama kantor polisi. Sampai dia nyampe ke kantor polisi, rupanya ini si kawanan penjahat ini nggak tahu bahwa si bapak ini mau ke kantor polisi. Tibanya di kantor polisi, berhenti si bapak, si kawanan penjahat ini Kabur. mereka pada kabur semua. Nah itu, ini kilas info yang perlu disampaikan kepada bapak. Insya Allah secara konkretnya kami akan menyampaikan peristiwa-peristiwa kejadian di mana di sana terjadi hal-hal yang aneh tapi nyata. Maka untuk itu nanti secara konkretnya kami akan gambarkan. Rupanya dari saya cukup sekian. Bapak terima kasih banyak. Semoga bapak kita mendengar dan memperhatikan tentang kondisi dan keberadaan bapak, dan kita berharap juga kepada bapak kita untuk menjalankan, ya kita ini sedang bagaimana mengaplikasikan kehidupan Pancasila, ya yang seperti apa, ya kami artinya memiliki nilai rasa kemanusiaan, ya itu sila keberapa ya kemanusiaan itu? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradil. Maka dengan rasa kemanusiaan kami, ya dengan ranahnya Pancasila, nah tentunya sesama manusia perlu, apalagi ini si bapak ini sudah tersebar di mana-mana. Ini bapak ini ya sangat terkenal, dia orang jujur, dia orang baik, dia tidak pernah bohong. Dengan kejujurannya justru malah kita saksikan nanti keberadaannya di kantor polisi. Rupanya dari saya cukup sekian, saksikanlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak. Sama-sama. Ya. Oke Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Budiono Pak Budiono. Dari mana Bapak? dari Bumi Ayu, Pakuyangan Brebes. Dari mana barusan Bapak? Saya dari kantor polisi. Kantor di polisi. Watok. Itu ada urusan apa Pak di kantor polisi Bapak? Ada urus saya kan nitip motor karena saya dikejar-kejar sama begal apa. Saya nggak tahu. Dikejar sama begal apa? Ya nggak tahu Pak. Oh, Itu nggak tahu ya. begal. Dari saya Berapa orang itu yang ngejar Bapak? sekitar 6 orang Di motor dia? di motor. Masya Allah. Bawa apa dia, alat-alat Saya gak? gabung, dia bapak pakai jaket semua. Pakai jaket, pakai jaket, helm. pakai helm, pakai masker. Bawa alat-alat gak dia? Kurang tahu. Senjata masalah itu, tajam. Pak. Kurang tahu Pak. Saya kan waktu itu saya trauma Pak, karena keponakan saya habis dibacok di jalan itu Pak. Di jalan mana Pak? Di Jalan Baru. Oh di jalan. Ya, Jadi pernah kejadian. Iya, Saudara Bapak? masih keponakan. Jadi Bapak trauma. Trauma. Terus Bapak waktu itu di apa, di motor apa di lagi jalan? Saya habis jualan pulang, terus saya mau ngisi bensin. Habis ngisi bensin saya pulang lagi. Balik lagi lewat situ lagi. Lewat situ. Pas saya mau ke rumah saya, ke kontrakan saya kan lurus. Kalau ini saya dibelokin sama itu si begal-begal itu, suruh nyimpang ke Jalan Baru. Setelah Jalan Baru saya dipepet, dipinggirin, saya dibentak-bentak, ditendang-tendang itu motornya. Cuma saya sih alhamdulillah Pak, saya nggak diapa-apain. Terus saya mentanya saya mendingan saya lari ke kantor polisi, saya minta tolong sama supir-supir sampah, nggak ada yang peduli Pak. Itu pada saat maaf Pak, pada saat Bapak itu di ini sama taruhlah itu
kawanan orang yang punya niat jahat ke Bapak, itu motornya diambil sama dia. Enggak, mau diambil, Pak. Oh, mau Mau diminta diambil. kuncinya. Dipinta kuncinya. Bapak nggak kasih. Nggak kasih, saya putar balik, Pak. Mm-mm. Masuk ke kantor polisi. Oh, jadi Bapak langsung putar balik dari Galuga ya? Iya, dari Gaduga ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Iya, maksud Bapak ya minta perlindungan hukum lah. Jiwa, Pak. Iya, minta perlindungan hukum. Karena saya kan di ibarat saya ini kan yatim piatu, berarti orang tua saya cuma polisi doang, Pak, yang bisa nyelamatin kita. Iya, betul. Betul, Bapak nggak salah ke sana minta perlindungan karena polisi adalah penegakan hukum, apalagi di zaman sekarang itu lagi preman-preman lagi dibahbral ya. Baik itu sama presiden maupun bupati, semua sudah tegas, dari Kapolri juga seperti itu. Jadi kalau ada begal-begal seperti kayak begitu, apalagi itu sifatnya perampasan ya, mau rampas gitu. Oke, di sana Bapak masuk kantor polisi. Iya, Pak. Terus di kantor polisi ketemu siapa? Saya ketemu sama polisi, tapi makanya pakai kaos sama celananya celana polisi. Orang keluar dari kantor polisi ya anggap saya itu polisi, bakal nyelamatin saya. Karena Dia di dalam. di dalam. Nah, Bapak duduk nggak? Di luar, saya di luar, Pak. Di luar, Di depan tapi dia pakai baju polisi. polisi. Baju polisi enggak? Kaos polisi. Kaos polisi. Iya. Iya. Hari apa itu Bapak Hari ingat? Rabu, tanggal 7. Hari Rabu tanggal 7. Dia Sekitar jam 12:30 masuk. pakai celana panjang enggak dia, Pak? Celana panjang, celana polisi, Pak. Oh. Saya pakai celana pendek karena saya Oh iya, dari iya, rumah iya. ke kantor. Oh iya. Dari rumah ke Pom Bensin kan. Terus Bapak ngomong ke dia. Ngomong Iya. apa? Ngomong saya dikejar-kejar sama orang itu. Saya nggak tahu tuh karena saya nggak merasa punya musuh, jadi saya dikejar-kejar ya. Bapak ngobrolnya di luar Sama- apa dibawa suruh ke dalam? Di luar, Pak. Di luar. Akhirnya saya ngajak ke dalam. Hah? Akhirnya habis dari luar saya ngajak ke dalam ke polisi. Ah. Lagian saya motor itu kalau saya bawa lagi saya nggak beraninya di jalan, takut ada begal lagi. Oh gitu. Nah, kata polisi itu udah sini STNK sama kunci motornya saya kasih. Ya kamu pulang, Bapak pulang. Motor nggak bakalan hilang. Bapak nggak minta ini, Bapak percaya aja dah. Dia kan selaku penegak hukum ya, adanya juga di kantor polisi. Bapak nggak minta surat tanda terima enggak? Enggak. Oh, Bapak percaya aja lah karena Iya. polisi ya, penegak hukum. Oke. Udah gitu STNK yang diambil. Ambil Dipinta apa diambil, Pak? dipenta. Dipinta, Bapak Iya, kasihkan. kasihkan. Apalagi BPKB? BPKB kan nggak ada, Pak. Ah. Motor itu kan saya beli. Oh iya, BPKB mah nggak Ada. perlu STNK. Iya. Terus SIM Bapak ditanya nggak? SIM saya asongin, saya SIM cuma dilihat doang. Dia nanyain SIM nggak, Pak? Enggak. Iya. Ya, jadi kan intinya gini, Bapak ingin menyelamatkan diri dengan minta perlindungan kepada penegak hukum agar peduli terhadap rakyat. Siap. Ya. Betul. Nah, Pak. itu bagus, Pak. Itu jalan Bapak untuk menyelamatkan jiwa. Cuman sekarang statusnya yang saya tanya itu motor Bapak di kantor polisi. Iya, Pak. Terus nggak bisa diambil. Nggak ada, Pak, motornya. Motornya nggak ada. Nggak ada di depan itu yang saya parkirin itu nggak ada, Pak. Loh. Hasilnya hari Rebo parkirin motor di situ, saya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai sekarang saya mantau nggak ada. Motor di situ. Kok nggak ada? Udah ditanyakan sama si Bapak yang piket tadi. Saya udah tadi. Apa katanya? Katanya tenang, barangkali ada di gudang atau di mana saya nggak tahu, Pak. Gudang nggak ada gudang, Pak, kalau nggak salah. Saya orang Cibung Bulang gitu, polsek paling juga di situ kan, itu tempatnya juga sempit gitu. Ya gudang-gudang nggak tahu lah, saya juga punya gudang penyimpanan apa, motor apa. Biasanya kan pada nongkrong semua di sana gitu. Oh, berarti Bapak sendiri sekarang tidak bisa ngambil hak pribadi Bapak karena motornya tidak ada. Iya, Pak, betul, Kebetulan yang piket ya, yang piket sendiri nggak tahu ya yang ada di kantor polisi. Ya udah, Pak, terima kasih atas. Assalamualaikum. Rencana hari ini kita mau ke Polsek Cibung Bulang mengadukan perihal masalah terkait soal pengaduan warga masyarakat yang ada di Cibung Bulang
terkait begal, juga hal-hal yang lain. Saya, Ke Bapak. saya ini Pak Rasa, ada di TV-nya, bener nggak? Iya. Polsek, ini dari sini. Selebihnya kan tiba-tiba dari Aceh, ya. Ada di situ. Masa putar sampai jatuhnya ke Ada buku penerima hewan saya bukan dari saya. Ah. Ya. dari siapa Pak? Aceh. Ke Aceh ini dia. Kalau saya sih nerima motor awalnya karena emang motor tersebut katanya bermasalah leasing. Ya, Ah. leasing mana emang? Bukti-buktinya apa kalau bermasalah di sini? Iya makanya kan saya mau berbicara dulu. Nah, Bermasalah di leasing. Karena saya lihat kalau namanya di leasing nggak ada masalah. Cuma di ranah kepolisian atau ranah hukum ada motor tersebut sudah diganti. Saya gitu ya saya. Lagi kan, Pak terserah kamu dari mana yang gitu. Jadi motor tersebut. yang ngasih ke Aceh siapa? Kalau masih dari sininya mau Pak Wansa. Bang Sugeng dulu. Dari Bang Sugeng ke Bang Erwan. Oh. Di Belanda, dari Pak Wansa ke Aceh. Oh. Bener nggak? Terus kalau misalkan bicara kolerasinya, Emang ada? Nggak ada. maaf ya kalau misalkan saya bilang Anda Matel, kolerasi dengan pihak kepolisian apa? Kalau saya mah hanya sebatas di sini mitranya kepolisian doang. Mitranya sebatas apa mitranya? Ini kalau bicara Cibunggulang udah resah loh. Kalau misalkan posisi Saya apa ke ente saya? saja apa lu ketua? Dia resah ente. Saya mau bertahan masyarakat mengatur modalnya. Selalu saya mau bantu ketua. Saya tanya kolerasinya apa? Saya. Kebetulan ada teman-teman media, coba. Gak apa-apa liput. Saya mau hanya sebatas. Saya ini Pak. Iya. Saya nggak tahu apa saya. Gak apa-apa. Ini pembelajaran aja buat kita semua. Karena saya pun orang Cibunggulang cinta terhadap Cibunggulang itu selesai. Karena ada nilai kepedulian. Kalaupun tidak ada nilai kepedulian, ngapain gua mending ngurusin keluarga, udah selesai. Si bapak nggak kenal demi Allah. Kenal Pak sama saya. Biasa. Tapi nama Cibunggulang. Orang Cibunggulang patut dijaga oleh Cibunggulang. Oh iya nih. Betul nggak? Betul. Saya tanya kolerasinya apa? Kalau bicara mitra-mitranya seperti apa? Kalau misalkan Dua ada anak. pihak motor yang bermasalah leasing, Nah, pengen jadi polisi. oh, sekarang mana motornya? Ya ada kalau motor mah ada di Balikin tim ke saya. Bapak. Tim saya ada motornya mah. Ambil. Tunggu sekarang. Makanya saya nanya dulu tadi mau seperti apa ini bang? Kemudian nanti kita duduk bareng dulu. Udah makanya saya dokter. Saya mau praktik. Ada motornya? Ada. Disaksikan ada tuh ya? Ada ya, siap. Bisa dikembalikan sekarang? Bisa. Ada. Ambil Bang sekarang. ya, Bang ya. Oke, Mampura. Bener nggak? Mampura. Bener nggak? Bener nggak? Oke ya, ini terima kasih. Motor udah ada, udah lengkap, jelas keabsahannya. Oke. Kami tahu ya bener nggak? Terima kasih Bang, terima kasih ya. Saya kasihan sama masyarakat saya tuh. Betul Pak. Saya sebagai warga masyarakat Cibunggulang hanya punya nilai kepedulian terhadap Cibunggulang. Bagaimana Cibunggulang ini bisa kondusif. Kebetulan juga di sini ada ketua DMI. Kebetulan juga ada Ya, budayawan. siap. Oke, Nah, ya. Pak DMI silakan. Iya, Pak. Oke, Pak Dem. Oke. Intinya kita harus menjaga kondisivitas di Kecamatan Cibunggulang karena Kecamatan Cibunggulang adalah kecamatan yang religius Pak. Ya, saya dengan suku kelilingnya, yang sabah masjidnya, Iya. jangan dikotornya hal yang seperti ini. Ya. Setuju. Setuju, siap. Bareng kita kondusif, kita apa namanya, polisi adalah mitra kita, sahabat kita, ya, dan Ramil, camat juga. Tadi saya mau ke camat juga. Tapi kan ini kan alhamdulillah ya. Ya, amin. Silaturahmi, kebersamaan. Saya kesini emang pengen silaturahmi dengan Kapolres. Pak Arif kan ini siapa? Pak Nana teman saya, Pak Arif saudara saya. Gitu. Intinya gitu kan. Ya. Oke. Kita jaga kondusivitas, kita bantu, dorong juga kepolisian untuk menertibkan hal yang seperti ini. Baik Pak. Yang paling mendasar. Oke, sebagai- terima sebagai kasih. warga masyarakat Cibunggulang, saya juga harus cinta nih terhadap wilayah hukum yang ada di Polsek ini. Karena kenapa? Di luar sudah banyak isu yang berkembang. Ada indikasi Pak. Hati-hati, saya nggak mau Polsek ini dianggap ada indikasi. Karena kenapa saya orang Cibunggulang? Kalau bicara Polsek ini dianggap Premanisme gimana? ya kalau bicara premanisme itu kan karena emang pergeseran waktu yang kalau misalkan kita mengkaji perihal masalah juga terkait bahasa premanisme itu kan bahasa kolonial Belanda. Preman itu bebas sebetulnya, yang tidak ada ikatan. Pernah nggak ada bapak ada bahasa kok ente pakai baju preman dulu saya kerja dinas itu sebetulnya
Hanya saja pergeseran waktu ini itu premanisme ini seakan-akan kejahatan. Dengan kejadian seperti ini masuk premanisme atau seperti Ya premanisme lah Pak. Ini kejahatan. Mutlak ini kejahatan. Karena kenapa? Bukan premanismenya, ini dalam buku Belanda itu menyatakan preman itu orang yang memang tidak berseragam, yang hidupnya bebas. Pengangguran itu preman. Saya jujur kalau bahasa dulu saya senang sebut preman. Karena kenapa sih tidak punya pekerjaan? Hanya tergesernya waktu. Ini muncullah yang berkembang opini yang saat ini bahwa preman itu dikategorikan adalah kejahatan. apa yang dilakukan LSM ketika itu terjadi lagi dari laki 45 seperti apa harapannya? Ya harapannya begini, walaupun juga kita bicara negara Indonesia, ya kan? Sekarang sudah mengklaim bahwa preman itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, zaman kolonial Belanda itu preman itu orang yang bebas. Saya jujur kalau bicara yang dulu, saya sedang disebut preman karena saya tidak punya keterikatan dengan siapapun. Ini yang menjadi persoalan. Kalaupun misalkan bicara juga preman, kejahatan yang sekarang diklaim oleh pemerintah bahwa ini adalah kejahatan, ya jelas. Apakah anggota DPR, MPR juga semua para menteri tidak punya nilai kejahatan yang dikategorikan itu preman? Preman mereka juga semua. Di dalam tubuh juga Polri juga ada preman, kejaksaan ada. Karena sudah di branding bahwa preman itu adalah kejahatan. Setelah kejadian ini ada pesan kepada Bapak Polisi. Mudah-mudahan masih bisa menjaga marwahnya masing-masing itu saja. Amin, amin, amin. Siap. Kita pun juga punya marwah. Ada integritas, Pak. Saling menjaga. Oke. Itu saja. Karena kenapa? LSM bersinergi dengan Oh kepolisian. iya. Itu juga sudah diatur di ADART. Model sekarang lagi stagnan. Di sisi lain bingung. Karena kenapa bicara korupsi ini sudah sistematik. Ya, kita teriak ke bupati, teriak ke provinsi ini kan karena semua sudah sistematik. Seakan-akan korupsi itu nggak berjalan untuk memberantasnya. Kami hanya sebagai Penyerahan ya. foto-foto. Ya, penyerahan ya. Oke. Alhamdulillah udah penyerahan motor nih dari pihak polsek. Sebenarnya kayaknya dibuang aja. Iya. Perhatikan. Oke. Ya ngeri. Kalau mau aing mau ngaganggu dia, asa dia atau ngaganggu ngaing, tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar ku ngaing. Berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Punten, ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu. Moal saha anu pangsejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik menang teu karasa leutik. Ngomongin inflasi tengartian rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuh duit aing mah eueuh sakieukeun. Tindakan premanisme yang berkedok sebagai mata elang. Jadi kami ulangi, pengungkapan kasus tindak pidana premanisme yang berkedok sebagai mata elang di wilayah